Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati yaitu Imam Masjid Darul Akram, ya, Baitul Akram Pak, ya, yaitu Bapak Munir. Sudah lama kenal Bapak ini. Kadang-kadang Bapak ini waktu di sana lupa kali dulu, saya juga pernah diundang gitu, ya. Kenapa kalau saya Ustaz banyak ini undang saya juga kan. Sekarang ini sudah mudah Ustaz itu. Kemudian mudah-mudahan apa sampai beliau tadi kita ambil barakah ilmunya. Yang kami hormati yaitu mewakili dari pimpinan PT, Bapak-bapak Reza dan seluruhnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan seluruh jamaah pada malam hari ini, dan seluruhnya kepada ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang acara ini kan acara Isra wal Mi'raj, ya, pakai jilbab semua, ya. Beda kalau nggak Isra Mi'raj itu banyak perbedaan. Kalau acara resmi atau Isra Mi'raj itu pakai jilbab semua gitu. Kalau acara konser tuh di moko-moko tuh banyak yang pakai jilbab. Alhamdulillah ibu-ibu bisa pakai jilbab pada malam hari ini yang sangat berbahagia, yang kami hormati. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmatnya Allah, nikmatnya Allah, berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya Allah berikan kepada kita semua. Nikmat itu yang sangat banyak sekali. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan. Banyak nikmat-nikmat yang lain. Termasuk nikmat-nikmat yang kita makan ini. Nikmat yang kita minum, nikmat yang kita pakai, bahkan nikmat yang kita rasakan dalam hidup dan kehidupan ini, itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nikmat Allah itu senantiasa tidak pernah terputus untuk kita. Apabila ranting-ranting kayu dijadikan penanya, daun kayu dijadikan kertasnya, air laut dijadikan tintanya untuk menghitung dan menulis nikmat-nikmat Allah, jelas kita tidak mampu untuk menghitungkan nikmat-nikmat itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya menghitung nikmat-nikmat Allah,
niscaya kamu tidak sanggup untuk menghitungnya. Maka untuk itu pada malam hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala masjid ini, sementara saudara-saudara kita, keluarga kita yang tidak sempat bersama kita pada malam hari ini. Kenapa mereka tidak sempat? Karena mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam tadi saya takziah di Muko-Muko, Pak, Bu, atas meninggalnya orang tua kita, mantan pimpinan kita, Bapak Ikhwan Yunus. Saya berangkat ke Muko-Muko. Karena salah sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Maka untuk itu mudah-mudahan kita senantiasa menyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat berserta salam senantiasa kami sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah susah payah mengembangkan ajaran agama Islam saat ini, sejak di zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah seperti zaman yang kita rasakan ini. Tujuan tak lain dan tak bukan adalah agar Islam jaya di tengah-tengah umat manusia. Maka pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang pengajian Isra wal Mi'raj. Kalau kita menyampaikan pengajian Isra Mi'raj ini tiap tahun, dulu kan pernah juga saya sampaikan di sini. Berarti yang kedua kali, tiga kali nak saya ceramah di sini. Tentu karena orang ini berbeda nih. Kenal saya Pak belum? Belum. Gimana? Berarti pernah juga. Pernah kemana? Oh pernah lupa. Kenal enggak Mas? Kenal enggak saya nih? Di mana rumah saya nih? Di Pandarik ya? Nah, Pandarik silahkan berpos ya. Kalau Pak Ustadz sudah lama kenal saya dan rumah saya. Itu rumah kita di dunia itu besar kan? Nah, nanti ada lagi rumah kita di Kerat kecil nanti ya. Ya. Maka untuk itu tidak perlu saya perkenalkan diri lagi karena ibu-ibu, bapak-bapak sudah kenal dengan saya. Maka pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang pengajian Isra wal Mi'raj. Kalau memang walaupun saya sering sini, pasti ada yang untuk berikutnya gitu. Kalau mau panggil Ustadz lain, Pak Ustadz bisa minta nomor, saya kasih nomornya. Boleh kita pilih berapa mau Ustadz Muko-Muko ini banyak. Saya ini forum dai Muko-Muko gitu ya. Nah, maka saya itu keliling. Kadang di Masjid Agung, kadang di sini, Muko dan sebagainya. Aku saya keliling. Maka pada malam hari ini saya akan menyampaikan pengajian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menyampaikan pengajian Isra Mi'raj ini, kira-kira berapa lama saya ceramah dengan Bapak Ibu? 2 jam. Hah? Berapa jam? 2 jam. Kalau ibu-ibu di sana berapa lama kira-kira? 4 jam tuh coba 4 jam lamonian ya. Berapa lama Pak Ustaz? Secukupnya. Tapi kalau agak lama sedikit batuk. Ya. Jangan dia batuk. Kalau cepat batuk cepat berhenti gitu. Ya. Terus ceramah satu tempat itu Pak Ustaz. Ceramahnya jangan lama-lama Pak Ustaz. Boleh lama setengah jam. Oke. Enggak ada yang batuk. Akhirnya 1 jam lebih saya ceramah itu ya. Tapi jangan batuk kalau batuk cepat berhenti. Ya, itu belum masuk pengajian belum nih. Saya ini tapi kalau 3 bulan ini masuk YouTuber ini ya. YouTuber mengenai saya ini hari malam ini kita masuk YouTube ini. Ceramah saya kadang-kadang masuk YouTube, Facebook gitu. YouTube saya Ustadz Helmison. Ya, kalau gelarnya itu saya tuh SAG ya. Sarjana agama. Saya tuh kalau nggak banyak gelar saya nggak sebut gelar gitu. Helmison biasa aja. Di YouTube saya Helmison juga. Ustadz Helmison, kalau ibu tengok ya. Kalau terbuka nanti tolong subscribe, komen, like. Ya, karena sedikit like-nya Pak. Kalau banyak like itu aman tuh ya. Jadi maka untuk itu pada malam hari ini
saya akan masuk pengajian tentang Isra wal Mi'raj. Bertitik tolak dengan ayat Al-Quran yang sama-sama kita baca, sama-sama tahu semua kita subhanallah dan seterusnya itu, yang arti ayat itu Maha Suci Allah, ya. Di awalnya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya siapa? Muhammad, pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Itu kecil, Bapak. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu arti daripada ayat itu. Kalau kita membicarakan Isra wal Mi'raj itu, Isra ini Nabi diperjalankan, ya. Diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj ini Nabi Muhammad diangkat oleh Allah dari Baitul Muqaddis ke alam gaib, suatu alam yang tersembunyi daripada pandangan manusia. Sedangkan tujuan Isra wal Mi'raj itu sama-sama kita mengetahui untuk menjemput sholat. Maka bilang Ustaz tadi, Pak Munib, harus tekankan masalah sholat ini. Karena itu kita sendiri-sendiri gitu. Untuk mempertanggungjawabkan kita sholat dan tidak itu kita sendiri-sendiri. Ya. Maka Nabi Muhammad waktu dimi'rajkan oleh Allah, ada 7 lapis langit yang ditempuh oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi Muhammad naik langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Lalu naik lagi langit kedua, bertemu dengan 2 orang Nabi, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Maka pada malam hari ini, karena kita memperingati Isra wal Mi'raj, kita menceritakan tentang yaitu Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak perlu saya cerita Nabi Ibrahim waktu menyembelih anaknya, Nabi Isa menghidupkan orang mati, ya. Nabi Musa tongkatnya bisa jadi ular, ya, dan sebagainya. Itu perlu Nabi Idris, yaitu Nabi Idris Nabi telah merasakan mati. Nabi Yusuf Nabi yang ganteng. Saya tidak perlu menguraikan masalah nabi-nabi. Kalau saya urai masalah semua nabi itu, satu Nabi Idris itu habis 1 jam itu. Satu saya urai Nabi Idris sejak awal itu 1 jam itu. Dan lebih lain, saya pada malam hari ini menyampaikan secara ringkas. Lalu para nabi-nabi itu mengucapkan kepada Nabi Muhammad, marhaban ya Muhammad, selamat datang hai Muhammad. Selamat datang langit pertama sampai langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha. Akhirnya diberikan oleh Allah, dimohon kepada Allah, dipindahkan oleh Allah. Yang dapat hasil Muhammad ini waktu dimi'rajkan itu, yaitu sholat 50 waktu sehari semalam. Turun Nabi Muhammad, ya, bertemu Nabi Musa. Hai Muhammad, apa yang kau boleh hai Muhammad? Ya Musa, saya hasil saya mi'raj ini diberikan oleh Allah kepada umat kami ini mengerjakan sholat 50 waktu sehari semalam. Hai Muhammad, minta keringanan oleh Allah kepada Allah
Dia sanggup umatmu mengerjakan sholat 50 waktu sehari semalam, nggak sanggup. Umat kamu itu kecil-kecil, umat saya besar-besar, minta keringanan oleh Allah. Pendek cerita, 9 kali bolak-balik turun naik Muhammad bermohon kepada Allah, akhirnya sholat menjadi 5 waktu sehari semalam. Itulah hasilnya Pak, yang kita kerjakan 7 rakaat tiap hari sehari semalam, itu hasilnya. Dari mana hasilnya itu? Dari Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebentar Pak, seperempat malam. Nabi dimi'rajkan oleh Allah seperempat malam. Banyak kaum Quraisy pada waktu itu tidak percaya bahwa Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Muhammad berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, saya dimi'rajkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menyebut sholat 50 waktu sehari semalam, seperempat malam." Banyak mereka percaya. Enggak percaya, oh enggak mungkin. Enggak mungkin Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah seperempat malam kok sampai lagi ke bumi. Enggak mungkin. Lalu tanya. Lalu banyak. Sampai Nabi Muhammad itu orang mencomooh. Tahu mencomooh Bu? Mencomooh Nabi Muhammad ini Yonian apa enggak itu? Kalau ada yang ngomong sudah gila lagi, enggak mungkin. Seseorang kaum Quraisy bertanya kepada sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq, "Wahai Abu Bakar Siddiq, apa benarkah Muhammad ini Isra wal Mi'raj ini seperempat malam?" Benar. Itu membenarkan. Karena Abu Bakar Siddiq ini orang Nabi yang tidak pernah berdusta, sahabatnya tidak pernah berdusta gitu. Kita contohkan. Misalnya ibu-ibu pernah ke Bengkulu Bu? Pernah ke Bengkulu? Bapak-bapak pernah juga? Pas kita ke Bengkulu, dekat songkok kita ada semut. Pas sudah Bengkulu, ada songkok. Sampai lagi ke Penariuk. Semut berkata, "Wahai kawan-kawanku, saya ini dari Bengkulu." Ya. Pepe pulang balik dari Bengkulu. Udah gila amutnya. Enggak percayanya sudah. Masa enggak percaya saya ngomong, enggak percaya. Masa sehari semalam sekitar 15 jam Pepe balik Bengkulu bisa seperti itu? Enggak percaya. Iya, saya ini ya dari Bengkulu pulang pergi itu sekitar 15 jam gitu. Akhir semut itu diperjalankan oleh tinggal di peci kita. Arti itu maksudnya tuh, artinya Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, hasilnya itu menyebut sholat 50 waktu sehari semalam. Akhirnya sholat 50 waktu sehari semalam ini dijadikan oleh Allah menjadi 5 waktu sehari semalam. Nilainya itu sama dengan 50 waktu sehari semalam. Karena Rasulullah ini utusan Allah nih. Nabi Muhammad ini kekasih Allah. Saya bawa ini. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah.
kitabillah alaika hubbatul khadra tujahid fi sabilillah alaika hubbatul khadra tujahid fi sabilillah. Berarti Muhammad ini utusan Allah dan juga kekasih Allah. Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah, Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah. Salam kepadamu ya Muhammad, salam kepadamu ya Muhammad. Salam kepada Muhammad, salam untukmu ya Muhammad. Berarti kita harus salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu hasilnya itu menyebut sholat 50 waktu sehari semalam yang harus kita kerjakan, 5 waktu sehari semalam yang wajib kita laksanakan sholat itu. Apapun kegiatan kita, apapun perbuatan kita, sholat harus kita kerjakan. Karena sholat ini kita akan menghadap Allah itu kita sendiri-sendiri. Dan sholat ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Pak Ustadz, sholatlah untuk saya Pak Ustadz. Oh, nggak bisa. Bisa diwakilkan. Malam ini kalau saya nggak sempat hadir, saya wakil dengan kawan saya, Ustadz Fauzan. Ada Pak Ustadz Fauzan dan Ustadz lain kalau mengisi saya pada malam hari ini, mewakili saya, dia bisa untuk mengisi pada malam hari ini. Itu bisa kita wakilkan. Tetapi ibadah sholat ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Man tarakas sholata laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa tidak sholat, maka dia akan menghadap Allah dalam keadaan Allah tidak redha dengannya, atau menghadap Allah murka kepadanya. Maka pentingnya kita melaksanakan ibadah sholat. Semakin lama kita hidup ini, semakin kuat ibadah kita kepada Allah. Khairun nasu man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasu man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umur dan bagus amal ibadahnya. Seburuk-buruk manusia itu panjang umurnya, jelek amal ibadahnya. Itu boleh kita pilih. Yang mana kita harus pilih? Kita ke Bengkulu, jangan lupa kita untuk beribadah. Misalnya kita ke Bengkulu, antara suami dan istri, dulu kan ada ke masjid, kadang-kadang kita berbentuk sholat. Misalnya subuh, terdengarlah orang azan. Hayya ala sholat, hayya ala sholat. Bila suami kayak bini, dek, kita sholat dek, nanti. Contoh ya, bila suami dengan istri, dek, atau yang lah, kita sholat subuh ya, nanti aja lah kita sholat. Maju lagi mobil, orang sudah ikonah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala sholat, hayya ala falah, qad qamatis sholat, qad qamatis sholat. Allahu Akbar, Allah
La ilaha illallah. Berkata istri ibu, istri dengan suami, ya bang, mas nggak sholat subuh kita nanti coba sampai Bengkulu. Pas sampai di Bengkulu jam 7 pagi, berarti tidak ada sholat subuh. Ada nggak seperti itu kira-kira? Ada? Nggak ada? Ada, tapi malu ngomong. Maka berpikir kita, kalau kita ke Bengkulu, berpikirlah di mana kita untuk beribadah. Kemarin saya sholat Isya di Kota Jaya. Sholat Isya malam kemarin, sholat Isya waktu takziah di Muko-Muko, sholat Isya di Kota Jaya. Betul memang sebelum Isma itu, Pak Ustaz, langsung ini imam Pak Ustaz, saya di imam. Setelah saya pergi sini, sholat Isyanya di sini dekat Pak Pardiman. Kenapa Pak Pardiman ya? Karena saya sering azan jadi imam situ, biasa azan Pak. Saya azan tadi, azan. Ini pentingnya kita bersolat, kita hidup dan kehidupan. Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada di dalam surga gitu. Dan orang-orang durhaka itu benar-benar berada di dalam neraka. Itu Allah ngomong, berkata Allah. Maka untuk itu mudah-mudahan teman sekalian, senantiasa kita di tahun 2025 ini kita lebih kuat kita, ya, lebih kuat kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Berjamaah ini boleh di masjid, boleh di rumah, tetapi lebih bagus di masjid karena nilai sholat berjamaah ini 27 derajat. Kalau kita sholat berjamaah di masjid, kalau imamnya membaca ayatnya panjang, kita juga ikut sholatnya lama. Tetapi kalau imamnya baca ayatnya pendek, cepat selesai kan? Jangan kedua-duanya panjang. Yang pertama soal Baqarah ayat 1 sampai ayat 30. Yang kedua surat Ali Imran ayat 20 sampai ayat 40 dibaca. Besok Pak Ustadz nggak ada lagi jamaah balik, mau pulang jamaah. Kenapa? Ayat rapat itu panjang nian. Kalau sholat subuh ini anjur panjang gitu, tapi jangan terlalu panjang gitu. Kalau ayat pertama itu panjang, ayat kedua agak pendek sedikit. Misalnya ayat pertama seperti subuh al-Qasiyah kan, al-hataka hadisu ghashiyah wujuhu yawma izin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah, dan seterusnya ya. Ayat kedua baru pendek. Jangan panjang semua. Itu boleh-boleh juga, tapi ingat jamaah ya. Maka itu nggak berjamaah. Mau cepat, biasanya cepatnya sholatnya mau cepat nih, tetap lambat karena imamnya ayatnya panjang gitu ya. Tapi kalau di rumah itu cepat-cepat sholat Pak, nggak ada bacok inna kulhu dengan inna ataina itulah. Usolli fardhu zuhri arba'ah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta amin bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu samad Allah. Orang ada nengok kan? Akhirnya cepat berdah sembahyang gitu. Saking cepatnya kita, artinya itu kalau sholat berjamaah itu lebih sempurna gitu loh. Lebih sempurna, nilainya juga tinggi daripada sholat sendiri. Ya, 27 rakaat. Itu nomena imam jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan enak. Amin. Bukan amin, ya. Amin. Harus tahu artinya itu kan, kalau kita sholat berjamaah kan enak kita. Imam di imam, ada makmum, ya. Daripada kita sholat sendirian itu cepat-cepat. Saya pernah juga sholat sendirian. Kalau bercepat-cepat tuh, karena sendirian itulah di rumah pada acara kan. Apalagi dari puasa ini yang panjang-panjang. Perut udah lapar ini. Udah lapar, ikut sholat maghrib di masjid. Imam baca ayatnya panjang-panjang. Yang kedua panjang juga. Nggak ada mikir sholat lagi, mikir makanan. Kenapa? Perut udah lapar. Boleh berjamaah, tapi usahakan kalau maghrib itu, puasa itu ayatnya pendek-pendek. Ya pernah cocok ya. Jadi maka untuk itu pentingnya kita, kalau sendirian enggak, kalau kita sendirian enggak ada orang nengok gitu. Karena enggak ada orang nengok kita kan. Saya contoh nih, maju dikit Pak ya, maju dikit, saya maju dikit. Kita sholat ya, orang kan ada nengok, macam-macam lah irama kita sholat dulu. Ada Allahu Akbar, ada lagi seperti itu ya, ada lagi Allah, ada lagi seperti itu ya. Artinya kalau sholat berjamaah itu lebih bagus, lebih tinggi nilainya daripada sholat sendiri ya. Jelas ibu-ibu? Jelas? Jelas, kita ulang lagi ya.